dan disiksa secara fisik dan mental oleh majikan di luar negeri setelah dituduh mencuri. Dalam kesendirian di kamar yang gelap, Atika berhalusinasi bertemu dan berbicara dengan suaminya, Mudasir. Setiap hari ia memanggil-manggil suaminya yang ada di Indonesia. Namun, seberapapun ia meratap dan memohon pertolongan, tidak ada seorang pun yang datang menolong. Monolog ini menekankan pada rasa ketidakberdayaan dan keputusasaan seorang korban, yaitu tikus yang bekerja mencari nafkah di negeri orang yang terjebak dalam situasi kejahatan yang tidak kunjung usai. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Inilah pementasan dari SMA N1 Lunyung Teater Bengkel Sastra. Selamat menyaksikan. Sudah berapa lama saya di sini? Sudah berapa lama saya diperlakukan macam binatang? Saya juga tidak tahu. Makan jadi binatang. Mudasir, kau benar Mudasir. Kenapa kau bisa masuk ke dalam gudang ini, Mudasir? Kenapa? Saya Atika, istrimu, Mudasir. Dulu kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Dulu kamu cerita di surat habis mengantarkan saya. Kamu langsung pulang ke kampung mengurus sawah. Mudasir, kamu selalu bilang saya cantik, bukan? Saya memang cantik. Kecantikan saya alami, Mudasir. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin, bukan?
bulan ke-13. Suatu malam, majikan laki-laki saya mendatangi saya. Nampak mabuk dia. Waktu itu, punya majikan dengan anak-anaknya sedang di rumah famili di luar kota. Dia masuk ke kamar saya dan berbaring di ranjang. Saya takut. Pada saya gemetar dan saya menolak saat dia meminta saya untuk berbaring di sampingnya. Dia bangkit dan pergi dengan penuh amarah. Saya bersyukur kepada Tuhan karena malam itu tidak terjadi apa-apa pada diri saya. Saya selamat dari pemerkosaan majikan. Tapi itu adalah awal dari penderitaan saya. Beberapa hari setelahnya, majikan laki-laki saya berteriak seperti orang kesurupan karena kehilangan uang yang jumlahnya cukup besar. Siapa yang mengambil semua uang-uangku? Saya yang pada saat itu sedang menyetrika didatangi oleh majikan perempuan saya. Dia langsung menyetrika tubuh saya. Sakit. Panas. Sebelum 17-kan di dalam gudang ini, saya dipukuli. Kepala, wajah, tangan, kaki, dada, perut,
ada laki-laki lain yang menyentuh kehormatan saya. Dan jika itu terjadi, maka saya akan membunuh atau saya akan bunuh diri, Mudasir. Laki-laki satu-satunya dalam hidup saya hanya kamu, Mudasir. Saya akan tetap setia. Dan sampai kapanpun akan tetap saya pertahankan kesetiaan itu. Meski dengan berkorban nyawa. Percayalah kepada saya, Mudasir. 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 Di mana kamu, Mudasir? Mudasir. 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 Kamu juga pergi. Semua pergi. Semua pergi meninggalkan saya. Bahkan bayangan suami yang sangat saya cintai juga pergi meninggalkan saya. Saya lelah. Saya lelah. Minta tolong. Sudah ratusan, bahkan ribuan kali saya meminta tolong, tapi tidak ada yang menolong saya. Apa tidak ada yang merasa kehilangan saya? Satu hari, 2 hari hilang masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah berbulan-bulan, seharusnya sudah bisa membuat masyarakat curiga bahwa mungkin saja terjadi kasus pembunuhan. Apa yang terjadi atas diri saya bukanlah pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental, pembunuhan politik.
untuk dilecehkan tanpa sanggup membela diri. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada lagi kebanggaan. Kita lebih miskin. Kita lebih kasar dan negeri jiran. Kita terus dilecehkan tanpa sanggup membela diri. Tolong, tapi jangan tolong saya. Tolonglah kita semua. Kita diminduran. Tolong. Itulah dia pementasan dari SMA N1 Lunyuk. Beri tepuk tangan.